Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi eratkan stop jangan skip sampai habis. Makrifat itu ada terbagi dua. Satu, makrifat yang umum. Yang kedua, makrifat yang khusus. Dalam istilah lain ada yang menyebut ada makrifat itu ilmiah, ada makrifat itu zauqiyah. Bermula makrifat yang umum itu bahwa engkau mengetahui dan mengakui, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu asa, kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, seterusnya. Nah, ini dinamakan adalah makrifat ammah, makrifat yang umum. Kita tahu, kita mengetahui, meyakini, mengakui bahwa Allah esa. Dan keyakinan kita itu kada bisa diganggu. Siapapun yang mengganggu tetap kita yakin bahwa Allah itu esa, kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, ini disebut makrifat umum. Dan makrifat umum ini didapat dengan belajar, tafakkur, dan mencari dalil. Inilah makrifat yang dimaksud dengan awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah makrifat kepada Allah. Nah, makrifat umum ini maksudnya. Dan setiap orang yang beriman mempunyai makrifat umum ini. Setiap orang yang beriman mengetahui, meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, kebesaran, dan keelokan. Maha suci Allah bersifat kekurangan, aib, dan celah. Makrifat khusus inilah yang dikatakan oleh para ulama sufi. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke dalam surga itu, dia tidak ingin lagi kepada surga akhirat. Surga apakah yang ada di dunia itu? Ialah ma'rifatullah, makrifat kepada Allah. Nah, ini makrifat khassah, makrifat zauqiyah namanya, bukan makrifat ammah tadi. Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini makrifat yang khassah ini maksudnya, makrifatullah yang khusus ini. Bahwa engkau merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Contohnya itu, kita mengetahui, kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tapi kita hanya ingin tahu dan yakin bahwa la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat selain Allah. Yang lainnya kada punya daya upaya. Itu kita tahu dan mengakui itu. Tapi kita belum merasai. Belum merasa. Ma'rifat khassah ini adalah orang yang sudah merasa. Orang yang sudah merasa bahwa tidak ada yang berbuat itu selain Allah. Orang yang tahu bahwa madu itu manis. Dia yakin bahwa madu itu manis. Nah, ini sudah makrifat dengan madu. Tapi kalau orang yang sudah merasai kayak apa manisnya itu madu, nah ini makrifat khassah. Lain dengan orang yang hanya sekedar tahu. Mendengar berita bahwa di Mekah itu begini, begitu bagusnya, begitu indahnya, dengan bermacam-macam dalil, bermacam-macam kabar yang mutawatir bahwa Mekah itu ramai dan indah. Sehingga kita yakin bahwa di Mekah itu ramai, Mekah itu luar biasa. Nah, kita sudah meyakini. Tapi andai kata kita ke sana langsung berangkat ke Makkah, sampai di sana melihat seorang bagaimana Makkah itu, lain rasanya lawan yang hanya sekedar tahu.
Maka itu jualah orang yang makrifat kepada Allah ini. Orang yang hanya tahu, hanya makrifat bahwa tidak ada yang berbuat, hanya Allah, tapi belum merasa. Lain dengan orang yang sudah merasa. Kayak apa rasanya? Rasanya yang tidak ada berbuat selain Allah itu. Dengan bahwa merasa engkau bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau sudah kita merasa demikian, fala tajidu fi qalbika dhiqatan wa tawbihan fi ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun, maka tidak kau dapati di hati engkau kesempitan, mencela pada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Orang tuh kalau sudah merasai, kayak apa rasanya? Rasanya keyakinan bahwa tidak ada yang berbuat, hanya Allah. Merasai sudah itunya, maka hati orang ini kada sempit lagi. Hati orang ini kada ada lagi mencela terhadap apa yang dihadapinya. Baik yang dahulu, baik sekarang, baik yang akan datang. Karena ia sudah merasai bagaimana tidak ada yang berbuat kecuali Allah itu. Ujar Anas bin Malik, aku 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah itu mencela aku. Tidak pernah Rasulullah berkata, kenapa ikam kadaka ini? Padahal ka itu nang baik. Kada pernah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan sudah bagaimana yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu. Nah, inilah makrifat khasah. As